selamat datang di Sapa Pajajaran episode 1. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Jasmine dari Perikanan Laut Tropis Angkatan 2022. Hari ini kita akan bahas mengenai starter pack Adharma. Jadi kita bakal bahas kebutuhan apa aja sih yang dibutuhin oleh maba 2024. Nah, hari ini kita bakal kedatangan narasumber yang menarik banget dan sangat-sangat informatif. Jadi kalian ikutin terus ya podcastnya. Nah, narasumber pertama kita bakal bahas dulu nih tentang BEM. Di sini juga di PSDKU juga ada, yaitu Korda BEM Kema Unpad. Jadi sekarang kita panggil aja yuk perwakilan dari Korda BEM Kema Unpad. Silakan Kang. Halo Kang, apa kabar? Baik teh. Nah, boleh kenalan dulu nih Kang ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Febi Rahma dari Prodi Perikanan Laut Tropis. Di sini saya mewakili BEM Korda PSDKU sebagai wakil ketua BEM, gitu teh. Oke, Kang Febi kemarin habis dari Nangor nih ya? Betul. Oke. Kang Febi, boleh nggak sih dijelasin sedikit tentang Korda BEM yang ada di PSDKU ini gitu? Oke. Korda BEM sendiri adalah koordinator daerah dari BEM Kema PSDKU. Di situ Korda BEM bisa menaungi dari kema-kema yang ada di PSDKU. Nah, bentuk dari Korda BEM masih dari kepanjangan tangan dari BEM Kema Unpad sendiri teh. Jadi kalau misalkan ditanya masih ada kesatuan nggak sama BEMU, dan jawabannya masih, karena koordinator daerah dari BEM Universitas teh, gitu teh. Oke, berarti kita masih jatuhnya tetap bekerja sama ya kan? Betul. Gitu. Kalau misalnya Kang Febi nih selama menjabat, gimana sih kehidupan menjadi bagian dari Korda BEM sendiri? Wah, kehidupannya itu sangat seru teh. Misalkan kita punya banyak proker. Aku sebutin boleh? Boleh. Salah satu prokernya yaitu adalah penerimaan mahasiswa baru di PSDKU Pangandaran. Nah, di situ kita menjalankan proker sangat asik teh. Mungkin dikiranya sibuk, tapi menurut kita menjalankannya dengan enjoy. Gitu. Jadi enjoy ya Kang, enjoy. Seru banget ya berarti. Seru banget begitu teh. Nah, berarti ternyata ospeknya itu nggak cuma ada di Nangor ya, jadi di PSDKU juga ada ya Kang? Betul, ada rangkaiannya, ada dari Prabu. Kalau mahasiswa dari PSDKU itu ada Prabu, ada PMBF, ada PMBP, dan ada OSJUR. Oh gitu. Begitu. Jadi sebenarnya rangkaiannya banyak nih teman-teman. Jadi kalian jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Nah, sebagai Korda, selain Kang Febi kan sekarang menjabat sebagai wakil ketua Korda. Ketua departemen ya, wakil ketua Korda ya Kang. Betul. Kegiatan apa aja sih Kang yang Kang Febi lakuin selama menjadi wakil ini gitu? Oke, pertama yang paling penting dan tidak kalah lupa adalah koordinasi dengan BEMU yang ada di Nangor, yaitu koordinasi dengan ya teman-teman yang di Nangor untuk kita mendapatkan bagaimana koordinasi untuk bisa dijalankan di sini. Yang kedua, kita menjalankan proker teh. Nah, proker walaupun kita masih kepanjangan tangan, tapi kita mempunyai status otonom, yaitu bisa mempunyai proker sendiri dan bisa mendanai sendiri. Jadi proker kayak misalkan kita sebelum boleh di-spill itu. Boleh. Proker kayak misalkan dalam bentuknya pekan olahraga PSDKU itu berjalan di kita untuk bisa kita seru-seruan untuk main seru-seruan olahraga gitu teh. Oh, jadi di PSDKU ini juga punya proker tersendiri yang pastinya buat teman-teman mahasiswa yang ada di PSDKU ya Kang? Betul sekali teh. Gitu. Kalau dari Kang Febi sendiri, kesan pesannya apa sih selama menjadi bagian dari Korda BEM ini? Oke, kesan pesannya menurutku Korda sendiri adalah suatu bagian dari ceritaku kehidupanku, karena di sini aku menemukan bagaimana kita harus nyatuin beberapa banyak orang, harus bisa berkoordinasi antara dari Nangor ke sini, dan kita harus bisa membuat proker yang sekiranya bisa diterima oleh Kema PSDKU. Itu menurutku salah satu pengalaman yang sangat menarik sih teh, karena dari pengalamanku berada di Korda sendiri itu banyak di dunia pergerakan. Nah, sekarang ada suatu koordinasi untuk melakukan kegiatan yang di luar dari pergerakan. Nah, itu menjadi tantangan sendiri buat aku gitu sekiranya teh. Nah,
teman-teman, ini cerita dari Korda udah menarik banget. Pasti kalian nggak sabar kan mau join. Nah, kalau dari Korda sendiri ada kegiatan apa sih Kang yang bisa diikutin sama para maba? Oke, di termin ini atau di termin 2 ini kita akan melaksanakan magang. Jadi dari mahasiswa atau teman-teman dari mahasiswa baru bisa melakukan magang di Korda BEM itu sendiri teh. Karena nantinya kalau selesai magang kita akan banyak tahu dan bisa beli jaket. Betul, seru banget tuh teman-teman. Jadi buat kalian yang suka organisasi, jangan lupa nanti ikut daftar di magangnya Korda. Nah, Kang boleh nggak kasih tahu satu fun fact yang ada di Korda? Apa ya fun fact-nya ya? Fun fact-nya, anak Korda kelihatannya serius, tapi aslinya ya seru-seru ya begitu. Nah, karena kita udah di penghujung podcast, Kang, boleh nggak sih kasih satu kata untuk Adharma atau Maba 2024? Oke, sedikit kata untuk kalian. Saya ngutip dari kata-katanya saya ngutip kata-katanya dari Rocky Gerung, yaitu Admaira Natosum, yaitu kalian dilahirkan dua hal-hal yang besar. Kalian ini bukan dilahirkan untuk hal-hal yang besar. Dilahirkan untuk hal-hal yang besar, yaitu kalian bisa melampaui diri kalian sendiri. Walaupun itu dengan keterbatasan, kalian pasti akan bisa berkembang. Contohnya di Korda sendiri, walaupun kita berada di jauh dari Nangor, tapi kita bisa berkembang dan bisa ada koordinasi. Maka dari itu tidak ada kata untuk istilahnya minder, insecure untuk kalian. Walaupun itu entah salah pencet berada di PSDKU, tapi itu udah jalan Tuhan dan laksanain. Intinya pokoknya berkembanglah di sini dan kita akan melakukan gebrakan bareng-bareng bersama Korda ataupun bersama teman-teman yang lain. Gitu sih Teh. Oke, makasih ya Kang udah datang di podcast Apa Pajajaran hari ini. Selanjutnya kita bakal ada narasumber yang lainnya, jadi kalian tetap ikutin terus. Nah, sekarang kita selanjutnya bakal ada dari perwakilan prodi apa nih guys? Kalian coba tebak. Nah, ini tentang prodi kesehatan. Kalau di PSDK Pangandaran ini cuma ada satu prodi kesehatan, yang itu prodi FKEP. Boleh Teh, silakan. Langsung duduk. Iya, boleh. Halo Teh, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Makasih ya Teh udah mau datang di podcast kita hari ini. Kita boleh langsung aja ya Teh. Oke. Boleh sedikit nggak sih Teh jelasin tentang prodi FKEP di PSDKU ini? Oke, terkait prodi FKEP ya, mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran terkait prodi FKEP itu kayak gimana, apakah kayak FK kedokteran gitu atau gimana, tapi sebenarnya beda, tapi ada beberapa hal yang sama. Tapi khususnya di Pangandaran sendiri, prodi FKEP itu sebenarnya kita masih terintegrasi dengan prodi FKEP yang ada di Jatinangor gitu. Jadi kita di sini nggak belajar atau kayak sistemnya tuh sendiri enggak, tapi kita masih banyak hal-hal yang masih ada sangkut pautnya gitu dengan prodi FKEP yang ada di Jatinangor, kayak misalkan kurikulum, terus juga dosen kita tuh banyak yang ada yang dari Pangandaran, ada juga yang dari Jatinangor juga gitu. Jadi kurang lebih hampir sebagian besarnya itu masih terintegrasi dengan FKEP yang ada di Jatinangor gitu sih. Oke. Kalau misalnya di FKEP PSDKU ini masih suka praktikum ke Jatinangor nggak sih Teh? Oke, kalau terkait praktikum, alhamdulillah kita udah punya lab sendiri ya di PSDKU ini. Ada 2 lab keperawatan di PSDKU, ada lab gadar dan juga lab anak. Tapi dua-duanya itu bisa dialihfungsikan buat segala macam praktikum gitu. Jadi kita nggak perlu lagi jauh-jauh praktikum ke Jatinangor gitu, karena ternyata kita di sini peralatannya pun sudah lengkap dan cukup memadai gitu. Berarti lebih efektif untuk belajar di sini ya Teh. Betul. Gitu. Nah, selama Teteh menjadi mahasiswa di FKEP ini, gimana sih Teh kehidupannya sebagai menjadi bagian dari mahasiswa FKEP gitu? Oke. Sebagai mahasiswa FKEP yang mungkin sekarang udah mau menjelang tingkat akhir gitu ya. Jadi sejauh ini yang aku rasakan selama berkuliah di FKEP itu menyenangkan sih, karena ini juga sesuai sama yang minat aku gitu. Jadi aku menemukan banyak hal di sini, menemukan
banyak banget hal-hal yang bisa aku pelajarin, dan juga di FKUP itu kita ditekanin banget soal caring atau soal peduli gitu, karena kita di sini akan belajar banget gimana caranya jadi perawat yang baik, gimana caranya jadi perawat yang bisa caring sama pasien gitu. Tapi juga gak cuma kita belajar gimana caranya ngurusin pasien gitu istilahnya, tapi juga gimana caranya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu, gimana caranya kita bisa jadi perawat yang baik untuk pasien kita nantinya gitu. Berarti anak-anak FKUP nih penyayang banget kan. Terus kalau misalnya di Prodi FKUP sendiri, kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan selain kegiatan belajar mengajar teh? Oke, selain kegiatan belajar mengajar yang mungkin anak FKUP tuh apa ya istilahnya kayak udah jadi penghuni kampus gitu, Iya. karena kita tuh jadwalnya tuh Padat memang cukup banget ya. padat. Dari jam 7.30 itu biasanya kita sudah mulai perkuliahan, dan paling sore itu kita sering pulang sekitar jam 4 atau mungkin jam setengah 5 sore. Itu jadwal FKUP hampir setiap harinya seperti itu. Tapi selain lecture atau kayak kegiatan kelas belajar mengajar biasa, kita juga ada kegiatan praktikum, terus juga kita ada kegiatan tutorial itu kayak kita tuh diskusi kasus gitu, kayak misalkan kasus demam berdarah gitu, atau kasus apalah gitu, nanti kita diskusikan dengan kelompok tutor kita masing-masing, yang mana nanti ada dosen tutor yang akan memandu diskusinya gitu. Terus selain itu juga di FKUP itu terkenal sama ujian-ujiannya yang cukup banyak gitu, jadi nggak cuma ujian CBT aja atau ujian komputer biasa, tapi juga ada ujian kayak OSC atau SOKA atau OSLER gitu. Nanti teman-teman pasti akan tahu seiring berjalannya waktu terkait ujian-ujian itu gitu. Berarti kegiatannya tuh kalau sebagai mahasiswa FKUP tuh banyak banget ya teh. Iya. Jadi teman-teman harus bisa jaga kesehatannya. Bener gitu ya banget. teh. Nah sekarang setelah kita bahas-bahas mengenai prodinya, boleh nggak sih teh sedikit bahas tentang BEM FKUP yang ada di sini? Kalau BEM FKUP-nya sendiri tuh di sini kayak gimana sih teh? Apakah masih terhubung dengan yang di Jatinangor? Apa sudah sendiri gitu? Oke, kalau terkait organisasi yang ada di FKUP, terutama BEM gitu ya, mungkin kalau prodi lain itu sudah menjadi hima gitu di PSDKU, tapi kalau FKUP sendiri kita masih bentukannya itu BEM, yang mana BEM-nya ini masih terintegrasi juga sama BEM FKUP yang ada di Jatinangor gitu. Cuma kita memang beda wilayah aja, jadi ada BEM FKUP yang di Jatinangor, ada BEM FKUP yang di Pangandaran, tapi kurang lebih kita program kerjanya sama gitu dengan yang ada di Jatinangor gitu. Jadi kurang lebih kayak mirip sama keluarga ya teh. Jadi masih kayak bekerja sama gitu. Iya benar. Gitu. Selama menjadi BEM di FKUP ini, gimana sih teh kesan pesannya? Selama di FKUP ya, kesan pesannya apa ya, kayak roller coaster lah. Kadang ada naiknya, kadang ada turunnya, kadang ada senengnya, kadang ada sedihnya juga, kadang ada capeknya pasti ada. Tapi aku yakin banget dengan aku belajar di FKUP sampai sekarang sejauh ini tuh aku bisa mendapatkan banyak hal, dan aku bisa berada di titik ini pun juga karena FKUP yang memberikan banyak sekali pelajaran untuk aku gitu. Itu kesan-pesannya mungkin. Terus kalau dari FKUP sendiri, ciri khasnya tuh apa sih teh? Ciri khas FKUP itu kayak yang tadi udah aku singgung sebelumnya, kita tuh ditekenin banget sama caring gitu. Jadi anak-anak FKUP itu sebelum kita memberikan pelayanan kepada pasien, kan kita diajarin gitu gimana caranya jadi perawat, tapi juga kita harus caring kepada diri kita sendiri. Dan juga di perkuliahan ini kita tuh belajar gitu, sebelum ketemu sama pasien kita caring dulu nih ke teman-teman kita yang ada di seangkatan kita atau mungkin angkatan yang ada di setelah kita gitu. Jadi mungkin ciri khas FKUP itu adalah caring. Oke, kalau dari kan tadi ciri khasnya tuh caring ya. Tapi kalau fun fact-nya sendiri dari FKUP tuh apa teh yang kayak teman-temannya harus tahu fun fact-nya gitu? Fun fact-nya di FKUP adalah jadwalnya padat. Iya, seperti yang tadi udah disinggung ya. Ya, jadwalnya padat, tapi juga kegiatan organisasinya juga gak kalah seru-seru menurut aku sih itu ya. Dari aku yang mungkin udah pernah ikut organisasi dan juga kepanitiaan di FKUP itu, kadang kalau misal kita lagi jenuh di akademik, itu kita bisa healingnya atau rilis stresnya itu ke kegiatan organisasi gitu. Karena di organisasi itu kan kita
terutama di FKUP ya, kita akan ketemu sesama teman FKUP juga gitu, yang mana apa ya istilahnya tuh nasibnya tuh sama gitu. Iya. Jadi ya kita saling menguatkan, saling support lah satu sama lain di organisasi itu gitu. Kalau di FKUP sendiri kepanitiaannya tuh ada apa aja sih Teh yang misalnya bisa diikutin selain dari anak BEM-nya gitu? Kayak volunteernya tuh ada apa aja sih Teh? Boleh nggak disebutin 1-2 gitu? Oke, kalau kepanitiaan atau volunteer di FKUP itu ada yang jadi ciri khasnya FKUP adalah proker Future Nurse. Jadi itu prokernya dari BEM, dari Departemen Sosmas itu semacam kayak kita memberikan, namanya juga Future Nurse gitu ya. Jadi sejalanlah sama jurusan kita keperawatan gitu. Nah, jadi di proker itu nanti ada kepanitiaannya tersendiri, dan ini biasanya tuh ini jadi proker yang paling panjang dibanding kepanitiaan yang lain gitu, karena akan dilaksanakan dari termin 1 sampai termin 2 gitu. Nah, kebetulan biasanya dari tahun ke tahun itu Future Nurse ini juga membuka volunteer gitu, khususnya buat bidang kayak pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan tensi, cek gula darah, cek kolesterol dan sebagainya itu. Jadi itu akan membuka peluang sekali buat teman-teman yang mau belajar lebih jauh di FKUP, terutama dalam hal praktikalnya gitu. Jadi bisa belajar secara langsung gimana sih caranya memeriksa kesehatan masyarakat sekitar gitu, cek tensinya, cek tanda-tanda vitalnya, cek kolesterol, gula darah dan sebagainya. Dan itu seru banget sih. Berarti di FKUP ini kegiatannya banyak banget ya Teh. Jadi selain ada kegiatan belajar mengajar juga ada keorganisasian yang seru banget tapi masih sejalan sama FKUP. Jadi bisa berorganisasi sambil belajar tentang FKUP-nya sendiri. Nah, boleh nggak sih Teh kasih satu kata untuk teman-teman maba 2024? Satu katanya semangat. Walaupun klise kelihatannya atau kedengarannya, tapi kata semangat ini benar-benar akan dibutuhkan banget selama masa perkuliahan, dari awal semester sampai akhir semester, dari tingkat awal dari semester 1 sampai semester 7 nanti. Kata-kata semangat itu walaupun sepele tapi itu harus terus ditanamkan dalam diri kita masing-masing, terutama anak FKUP, karena kalau kita nggak semangat, gimana caranya nanti kita bisa jadi perawat yang baik untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas kepada pasien kita nantinya gitu. Oke gitu teman-teman, jadi kalian harus tetap semangat dari semester 1 sampai nanti semester 7 karena perjalanannya masih panjang banget. Karena kita udah di akhir, makasih banyak ya Teh udah datang di podcast kita. Nah sekarang kita bakal lanjut ke prodi selanjutnya yang ciri khas banget dari Pangandaran sendiri. Pasti kalian udah tahu nih para maba FPIK, yaitu Perikanan Laut Tropis. Boleh masuk Kang. Halo Kang, apa kabar? Halo, baik. Kesibukannya lagi apa aja nih Kang? Alhamdulillah, mungkin masih nunggu semesteran aja sih ya. Oh, nunggu semesteran ya, berarti belum mulai nih ya Kang? Ya, kebetulan belum. Oke, langsung aja kita mulai ya Kang. Akang boleh nggak sih jelasin tentang sedikit prodi Perikanan Laut Tropis ini? Oke, prodi Perikanan Laut Tropis itu mungkin bisa dibilang program studi yang membahas perikanan lebih ke kelautan tropis. Kalau misal di Jatinangor tuh ada kan prodi perikanan, nah itu tuh lebih ke perikanan daratnya mungkin. Dan kalau di kita lebih ke mengutamakan ke perikanan yang di laut. Jadi misal ada budidaya di laut, terus kita juga lebih belajar ke kapal penangkap ikan, alat tangkapnya, dan berbagai macam hal lainnya yang masih berkesinambungan dengan penangkapan ikan di laut. Berarti kegiatan belajar mengajarnya di sini tuh lebih banyak praktik lapangan nggak sih Kang? Karena di sini kan dekat sama laut nih. Kalau dari pengalaman Akang udah beberapa semester di sini gimana tuh pengalamannya menjadi mahasiswa Perikanan Laut Tropis? Ya betul banget, kita di sini tuh praktikum bisa langsung ke lapangan. Kebetulan kan kita juga dekat ke pantai Pangandaran. Nah, mungkin kita bisa mengambil sampel air laut di situ, terus bisa mengukur kapal-kapal penangkap ikan yang ada di Pangandaran yang digunakan nelayan-nelayan Pangandaran, terus juga ada alat tangkap yang digunakan nelayan Pangandaran juga. Kita bisa lebih tahu dan lebih mengenal, dan juga kita juga bisa mendapatkan sampel-sampel mungkin yang bisa didapatkan langsung, misal sampel air laut kah untuk dicek, diteliti gitu ya, seperti kadar pH-nya ataupun suhunya. Berarti sebenarnya lebih memudahkan
kalau misalnya teman-teman perikanan itu di sini lebih memudahkan untuk praktikumnya gitu ya Kang ya. Iya betul banget. Nah, gimana sih Kang, boleh nggak dijelasin kehidupan sebagai mahasiswa perikanan laut tropis selama beberapa semester ini? Boleh nggak sih Kang dijelasin kehidupannya seperti apa? Oke, mungkin kalau kehidupannya sendiri, wah, itu kita tuh sebenarnya seperti prodi yang santai, tapi sekalinya hektik ya, hektiknya luar biasa mungkin. Entah itu dari kuliah, dari tugas, dari praktikum, ya. Tapi tetap tenang aja, kitanya masih bisa santai-santai aja karena kadang kita itu biasanya mahasiswa yang kuman-kuman gitu. Kuliah mantai gitu. Seru banget tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian kuliah di PSDKU ini, kalian bisa setiap hari healing ke pantai. Nah, kegiatan belajar mengajarnya tuh kalau di perikanan laut tropis ini gimana sih Kang? Apakah masih hybrid? Apakah sudah offline full gitu? Oke, untuk kegiatan pembelajaran sendiri ya di sini masih banyak juga sih. Ada full offline, ada masih tetap hybrid juga dengan dosen yang di Jatinangor juga masih tetap dilakukan. Tuh. Nah, karena sekarang kita udah sedikit ngebahas tentang belajar mengajar dan praktikum. Sekarang kita mau bahas sedikit nih Kang tentang hima perikanan laut tropis. Himanya sendiri tuh gimana sih Kang? Apakah masih tergabung dengan yang di Jatinangor atau kita sudah berdiri dengan sendiri gitu? Oke, mungkin kalau himpunan mahasiswa perikanan laut tropis ini kita sudah terlepas dari Jatinangor sejak tahun 2023 kemarin. Awalnya tuh dari angkatan berapa? 2016. Itu mungkin angkatan awal dari Korda Himikan, dan kebetulan kemarin itu karena di tahun 2022 kita program studinya berubah dari Perikanan Kampus PSDK Pangandaran menjadi prodi Perikanan Laut Tropis, dan itu juga membuat yang namanya himpunan juga jadi udah ikut diubah saja jadi himpunan mahasiswa perikanan laut tropis. Karena kurikulumnya berbeda ya Kang Ya, sama yang di Jatinangor, jadi himanya otomatis akan memisahkan diri juga Ya. gitu. Ciri khas apa sih Kang dari anak-anak perikanan laut tropis ini? Ciri khasnya, sama kayak tadi sih, kita itu kelihatannya bisa santai-santai, tapi sebenarnya itu banyak tugas yang apa ya, Ternyata selalu hektik juga berdatangan. gitu Iya, ya. betul. Tapi tetap aja kitanya masih bisa santai dalam menjalankan. Kelihatannya kehidupan santai sehari-hari. padahal tugasnya banyak teman-teman ternyata. Nah, kira-kira kalau di perikanan laut tropis ini tuh ada kegiatan apa aja sih Kang kalau dari himanya? Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin sama mahasiswa perikanan laut tropis tapi mereka nggak ikut ke dalam himpunan gitu? Oke, mungkin bisa sih ikut dari kepanitiaan dalam proker kita gitu. Kayak misal mungkin sebelum datang dalam penerimaan mahasiswa baru itu kan kita ada polbin dulu ya. Nah, itu polbin tuh bisa diikuti oleh semua mahasiswa perikanan laut tropis. Dan juga ada nanti ospek tingkatnya lagi ada PKMPT, yaitu pelatihan keorganisasian mahasiswa perikanan laut tropis. Nah, itu tuh bisa banget diikuti oleh mahasiswa perikanan laut tropis. Oke. Kalau fun fact-nya sendiri dari perikanan apa tuh Kang? Boleh dikasih tahu nggak? Fun fact-nya perikanan, apa ya, banyak banget sih. Mungkin ini aja yang bikin unik, kita prodi yang mungkin punya kapal sendiri, kapal FPK 4. Keren banget teman-teman. Jadi perikanan laut tropis ini punya kapal sendiri. Jadi tapi Kang, kapalnya tuh bisa dipergunakan nggak sih sama mahasiswanya? Bisa selama masih bisa minta izinnya juga. Oh, minta izin. Nah, boleh nggak sih Kang dikasih satu kata-kata untuk para maba 2024? Kata-kata maba untuk maba ya. Mungkin dari aku semangat karena kita belum tahu sederas apa itu samudra sebelum kita menerjangnya. Terima kasih ya Kang udah datang di podcast kita hari ini. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal lanjut ke narasumber yang selanjutnya. Ini tuh tentang hewan-hewan nih teman-teman, tapi di PSDKU bukan kedokteran hewan. Kira-kira kalian tahu nggak apa? Bener banget, Fakultas Peternakan. Boleh kan langsung ke sini. Halo Kang, apa kabar? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang boleh nggak sih Kang kita langsung ngobrol-ngobrol aja?
boleh nggak sih dijelasin sedikit tentang prodi peternakan yang ada di PSDKU ini? Oke, untuk prodi peternakan yang ada di PSDKU Pangandaran ini menginduk program studinya kepada Jatinangor. Jadi kita masih dalam satu program studi yang sama, hanya beda tempatnya saja gitu. Jadi di Jatinangor namanya ilmu peternakan, kalau di kita ini peternakan PSDKU Pangandaran, seperti itu. Gitu. Jadi kalau matkulnya sendiri apakah masih sama apa ada yang berbeda tuh Kang? Untuk matkul kita sama semua dari semester kita 1 sampai kita skripsi pun secara penulisan skripsi kita sama semua. Berarti kurikulumnya juga masih sama Masih di sama, Jatinangor iya ya? betul sekali masih sama. Gimana sih Kang kehidupan menjadi bagian dari mahasiswa peternakan di PSDKU ini? Nggak nyangka ya bisa menjadi bagian dalam peternakan terutama di PSDKU Pangandaran. Saya kira awalnya itu kemungkinan kecil untuk sapi, kambing, domba itu hidup di pesisir pantai gitu, karena yang kita ketahui sendiri pesisir pantai itu sangat panas yang dimana bisa menyebabkan heat stress kepada hewan-hewan gitu. Dan saya sih senang ternyata di Pangandaran masih ada kelompok-kelompok ternak. Jadi ya senang sekali bisa menjadi bagian mahasiswa peternakan. Berarti di sini tuh lebih langsung ke lapangan apa gimana Kang untuk pembelajarannya sendiri? Untuk pembelajarannya kita bisa dibilang 50-50 ya. Bisa di kampus juga ada, kita kuliah seperti biasa, ke praktikum di lapangan juga kita tetap berjalan seperti biasa. Praktikumnya itu kalau yang peternakan ini masih ada yang ke Jatinangor atau udah full semua di Pangandaran Kang? Kita masih mengikuti praktikum di Jatinangor, terutama itu biasanya sering banyak tuh di semester 1 sampai semester 4 kita tuh masih banyak sekali praktikum mengikuti di Jatinangor, seperti itu. Oke, sekarang kita mau bahas sedikit tentang himpunannya nih Kang. Kalau himpunan peternakan sendiri itu apakah sudah memisahkan diri dengan yang Jatinangor? Apakah masih bersama gitu Kang? Kalau untuk himpunannya kita udah misah dari Jatinangor gitu. Pada tahun 2020 bulan Maret kita memutuskan untuk memisah dari Jatinangor karena memang keputusan dari Kapro di sini sih. Kapro di PSDKU ya. Okay. Di himanya sendiri tuh ada kegiatan apa aja sih Kang? Ada proker-proker yang apa aja gitu? Untuk di hima ada proker, pertama kita webinar tentang peternakan, terus ada kawan ternak yang dimana itu berkegiatan sosialisasi kepada SD, SMP, SMA gitu terkait peternakan dan susu kambing, sapi gitu kita. Terus ada pola pembinaan untuk mahasiswa baru nantinya dan ada podcast juga sih kita. Oh, ada podcast juga tuh teman-teman. Jadi teman-teman yang anak peternakan boleh juga dengerin podcastnya di mana tuh Kang kalau boleh tahu? Di Himpunan Mahasiswa Peternakan Himater PSDKU Pangandaran. Di Instagram? Iya, di betul. Instagram tuh teman-teman. Jadi kalau kalian mau lebih tahu tentang peternakan bisa langsung ke Instagramnya Himater PSDKU. Nah, kalau misalnya di himanya sendiri tuh ada kepanitiaan yang bisa diikutin selain anggota hima nggak sih Kang? Oh ada, tentunya ada. Kita ada kepanitiaan yang memang diperbolehkan selain anggota-anggota atau pengurus hima. Contohnya di pola pembinaan tuh kita memang membutuhkan masa yang banyak. Jadi kita membuka open recruitment untuk untuk seluruh mahasiswa peternakan selain anggota himpunan mahasiswa peternakan. Oke, jadi teman-teman walaupun nggak ikut ke himpunan boleh tuh ikut ke kepanitiaan yang ada di peternakan. Boleh dikasih tahu nggak sih Kang ciri khas dari peternakan tuh apa dari mahasiswanya? Oke, untuk ciri khas kita dari tahun ke tahun itu masih tetap sama ya, pakai baju kotak-kotak itu sebagai ciri khas utama kita. Terus kita punya shawl tersendiri, shawl Fakultas Peternakan berwarna coklat itu sih. Kalau misalnya pakai baju kotak-kotak tuh emang harus dipakai setiap hari selama 1 semester atau gimana tuh Kang? Betul, itu harus dipakai setiap hari selama 1 semester. Di semester pertama kalian menjadi mahasiswa peternakan. Jadi ketara banget tuh ya Kang kalau misalnya yang ke kampus pakai baju kotak-kotak tuh pasti anak peternakan gitu ya. Ke kampus pakai baju kotak-kotak, rambut botak. Oke. Kalau mahasiswa barunya tuh pasti botak gitu ya Kang? Iya, pasti pendek rambutnya botak. Oke. Terus boleh nggak kasih satu fun fact tentang peternakan? Fun fact-nya, oh ini kita ada setiap penerimaan mahasiswa baru kita pasti akan selalu melakukan
kambing guling, kita berpesta. Oh, seru banget teman-teman. Iya. Jadi makan kambing guling bareng-bareng gitu Iya, ya Kang? betul. Jadi seru banget tuh teman-teman, buat kalian yang mau makan kambing guling bareng jangan lupa untuk ikut ke ospeknya ya Kang. Iya, betul sekali. Oke, boleh nggak sih Kang satu kata untuk teman-teman Maba 2024? Satu kata untuk mahasiswa baru ya, Iya, enjoy aja. enjoy aja. Iya. Karena harus di-enjoyin aja Iya. ya semuanya. Oke, makasih ya Kang. Baik, terima kasih. Nah, kita selanjutnya bakal ada narasumber yang gak kalah menarik. Ini tuh tentang komunikasi. Jadi pasti dari ilmu komunikasi. Boleh langsung Kang. Halo Kang, apa kabar? Halo, Nah Kang, boleh perkenalan dulu nih dari nama sama dari prodi apa sih? halo, kenalin nama gua Danan Satria. Gue dari Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Oke, boleh langsung tanya-tanya nih ya Kang. Boleh. Nah, boleh sedikit jelasin nggak sih Kang tentang prodi ilmu komunikasi yang ada di Pangandaran ini? Nah, jadi prodi Ilmu Komunikasi di Pangandaran ini sejujurnya nggak ada bedanya sama yang di Jatinangor, karena kita sama-sama ilmu komunikasi, kita belajar tentang komunikasi, kita belajar segalanya apapun itu, pokoknya tentang komunikasi. Jadi mungkin di ilmu komunikasi di Pangandaran ada bedanya dikit di dosen, mungkin ya, beberapa dosen emang ada yang beda, dan mungkin itu aja sih. Oke, kalau kegiatan belajar mengajarnya sendiri tuh gimana sih Kang? Apakah udah full offline atau masih hybrid? Atau ada praktiknya atau gimana Kang? Nah, kalau pembelajaran di ilmu komunikasi itu kita masih hybrid, karena dosen ilmu komunikasi itu yang stay di Pangandaran cuma satu. Jadi kalau misalkan emang semua harus offline, dosen itu keteteran takutnya. Oh. Terus selama apa sih yang akan rasain kehidupan menjadi mahasiswa ilmu komunikasi di sini? Yang gue rasain mungkin jadi mahasiswa ilmu komunikasi itu santai ya, terutama di pembelajaran di mata kuliahnya, karena terhitung kalau misal di hari-hari biasa itu dilihat prodi-prodi lain tuh dilihat sibuk, beda sama Ilkom yang santai, yang masih main-main, masih nongkrong gitu. Kalau Ilkom sendiri tuh kan tadi aku udah mewawancarai beberapa narasumber, terus beberapa ada praktikumnya. Kalau Ilkom sendiri tuh ada praktikum atau kayak kerja lapangannya gitu nggak sih Kang? Nah, kalau di Ilkom tuh nggak ada praktikum, tapi kalau misal lagi UTS atau UAS itu kita ke lapangan langsung bikin project. Contoh kemarin kayak kita ini stunting di desa Ciliang gitu. Oke. Sekarang kita mau bahas tentang himanya sedikit. Kalau di Ilkom PSDKU ini, himanya tuh apakah masih bergabung dengan di Jatinangor atau gimana Kang? Oke, untuk hima sendiri kita udah pisah dari Jatinangor sejak tahun 2020 kalau nggak salah, karena waktu hima 2020 tuh kita udah bikin apa yang namanya aturan ADART sendiri gitu. Gitu. Nah, kalau di himanya sendiri ada kegiatan apa aja sih Kang? Ada proker-proker yang bisa diikutin nggak sama anggota selain hima gitu? Kayak volunteer gitu Kang? Oh, pasti ada. Salah satunya pagelaran seni ya, karena pagelaran seni itu dibuka luas untuk seluruh mahasiswa PSDKU. Jadi proker pagelaran seni ini kita hima bikin mewadahi bikin pentas seni untuk kalangan mahasiswa. Jadi macam-macam seni nanti bisa masuk, dan seluruh mahasiswa PSDKU bisa jadi panitianya. Gitu. Jadi selain anak Ilkom juga justru bisa ikut ya Kang? Iya, bisa. Oh, jadi teman-teman yang nggak anak Ilkom tapi mau seru-seruan bareng sama anak Ilkom bisa banget tuh ikut ke pagelaran seni tadi. Terus kesan-pesan selama menjadi mahasiswa Ilkom tuh gimana sih Kang? Kesan-pesannya sebenarnya jadi mahasiswa Ilkom tuh asik ya. Asik karena
hitungannya tuh kita kebanyakan nongkrong daripada belajar. Jadi udah malam nongkrong terus belajar mah nanti aja, udah santai pokoknya. Santai banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang santai banget tuh di PSDKU berarti Ilkom ya kan? Ya, bisa dibilang gitu lah. Kalau ciri khas dari Ilkom tuh apa Kang? Mahasiswanya tuh kayak gimana sih ciri khasnya? Ciri khas dari mahasiswa Ilkom mungkin apa ya? Sebenarnya susah sih dibedain. Mungkin dari pakaian ya, dari pakaian kayak mahasiswa Ilkom tuh pakaiannya bukan terlalu bebas, terlalu apa ya namanya? Fashionable. Iya, fashionable kayak pakai ini doang, apa namanya? Kemeja. Bukan kemeja, ya kemeja polos gitu. Terus celana, sepatu itu fashionable lah pokoknya. Oh, pokoknya benar-benar mix and match banget ya Kang anak-anak Ilkom itu. Kalau fun fact dari prodi Ilkom tuh apa? Fun fact dari prodi Ilkom, mungkin fun factnya kita yang paling terang. Wih, oh kenapa tuh Kang terang Karena ya? dari Jaket himpunan. ya jaket himpunan kita sendiri warnanya kuning terang merona. Jadi kalau teman-teman lihat yang jaket kuning tuh apa sih kalau di PSDKU berarti itu anak-anak Ilkom guys. Nah, boleh kasih satu kata nih Kang untuk teman-teman maba 2024? Satu kata. Ya. Satu kata ya apa ya? Sulit nih kalau satu kata doang. Boleh satu kalimat ya boleh. Satu kata aja nih. Untuk satu kata untuk maba, selamat. Selamat dan semangat teman-teman. Makasih Kang udah ada di podcast kita. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang satu prodi terakhir yang ada di PSDKU. Kita udah ketemu 4 lainnya tadi. Sekarang kita bakal bahas prodi yang jaketnya nggak kalah menyala sama prodi Ilkom, yaitu administrasi bisnis. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah. Teteh apa kabar teh? Alhamdulillah baik juga. Boleh nih Kang kenalan dulu sama teman-teman. Ya, halo teman-teman. Nama aku Fazza Ahmad Fatoni dari Administrasi Bisnis Angkatan 2023. Oke, sekarang boleh langsung dijelasin sedikit nggak sih Kang tentang administrasi bisnis yang ada di PSDKU ini? Oke, jadi prodi Ilmu Administrasi Bisnis Kampus Pangandaran ini adalah program sarjana yang dirancang untuk menghasilkan lulusan sebagai entrepreneur dan intrapreneur gitu. Nah, prodi ini itu memberikan pengetahuan serta keterampilan komprehensif mengenai 4 aspek penting bisnis, yaitu pengelolaan keuangan, SDM, kemudian marketing dan juga operasional gitu. Nah, jadi nanti tuh mahasiswa itu akan dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan mengenai tentang bagaimana caranya membuat bisnis, bagaimana caranya mengoptimalkan bisnis dan juga mengembangkan bisnis mereka sendiri, ataupun mengoptimalkan aspek bisnis, proses bisnis di dalam organisasi yang mereka kelola gitu teh. Nah, kemudian untuk prospeknya sendiri cukup luas ya teman-teman. Yang pertama teman-teman bisa jadi entrepreneur atau pengusaha. Kemudian selain itu juga teman-teman bisa diterima di berbagai perusahaan seperti perusahaan swasta nasional, perusahaan multinasional ataupun perusahaan negara. Nah, di sana tuh teman-teman bisa jadi pengamat bisnis, bisa jadi pendidik atau bisnis trainer ataupun bisa jadi konsultan bisnis gitu teh. Oke, kalau kegiatan belajar mengajarnya sendiri tuh gimana sih Kang? Apakah ada praktikum atau kerja lapangan atau project gitu misalnya? Oke, itu jadi ya project itu ada banget ya teman-teman, itu bisa berupa study case ataupun turun ke lapangan ke UMKM ataupun ke pariwisata di sekitar Pangandaran. Nah, nanti tuh di sana teman-teman biasanya kalau misalnya ke lapangan tuh teman-teman belajar bagaimana mengelola bisnis langsung dari perusahaannya, ataupun teman-teman disuruh menganalisis UMKM yang di Pangandaran tuh hambatannya apa aja, kekurangannya apa aja, dan teman-teman tuh ntar bantu cari solusinya gimana supaya UMKM di Pangandaran nih bisa sustain dan terus berkembang gitu deh. Gitu, oke. Kalau belajarnya sendiri, apakah udah offline semua atau masih ada hybrid atau justru malah online semua nih Kang? Kalau admis sendiri? Kita nih campur sari ya teman-teman, jadi banyak ya semua disikat lah gitu. Jadi
ada yang tatap muka, mungkin ntar tuh ada yang daring juga atau mungkin hybrid, ataupun ntar mungkin ada juga yang asinkronus gitu, tergantung kebutuhan dari dosennya masing-masing gitu teh. Gitu. Selama Kang menjadi mahasiswa Adbis ini gimana sih kehidupan sehari-harinya? Kehidupan ya seperti biasanya aja teman-teman. Ya kita kuliah, pulang, nugas, nongkrong, makan, mandi ya gitu-gitu aja. Tapi mungkin karena di kegiatan kuliah ini sangat-sangat membekali mahasiswa tentang wawasan untuk bagaimana sebuah bisnis berjalan. Jadinya tuh ke kita tuh sebagai mahasiswa Adbis tuh jadi timbul jiwa-jiwa dan hasrat-hasrat berbisnis gitu teh. Jadi mohon dimaklumnya nanti kalau misalnya dikit-dikit dibisnisin sama kita gitu. Jadi kalau kalian misalnya di grup-grup ada yang kirim jualan-jualan tuh biasanya anak Adbis nih teman-teman pada jualan-jualan. Tepatnya ntar di semester 2 biasanya, semester 2. Betul. Sekarang aku mau tanya sedikit tentang himpunannya Kang. Kalau Adbis sendiri tuh himpunan kah, BEM kah, terus masih bergabung dengan Jatinangor atau udah memisahkan diri sih Kang? Oke, jadi himpunan mahasiswa administrasi PSDK U4 Pangandaran itu namanya Brand Himabis teman-teman. Jadi Brand Himabis ini adalah perpanjangan tangan dari Himabis yang ada di Jatinangor gitu. Nah, Himabis ini tuh sedikit berbeda dari hima-hima yang lain, terutama di struktur organisasinya gitu teh. Jadi kami tuh struktur organisasinya itu mengadaptasi struktur organisasi di perusahaan. Jadi bersifatnya korporat teman-teman. Nah, di dalamnya tuh ada 6 departemen. Ada departemen human resource, kemudian public relation, finance, marketing, entrepreneur dan operation gitu teh. Oke, tapi kalau dari Himabis sendiri tuh prokernya ada apa aja sih dan bisa nggak sih diikutin sama yang selain anak himpunan gitu, misalnya mahasiswa Adbis tapi mereka nggak ikut himpunan tapi mau ikut kepanitiaan nih, ada proker apa sih Kang? Untuk proker yang mungkin bisa diikutin oleh mahasiswa selain Adbis mungkin masih belum ada ya teh gitu. Cuman proker kita ini ada 2 proker, mega proker, yang pertama profit, yang kedua burnfest gitu teh. Berarti itu harus yang ikut himpunan atau kayak mahasiswa Adbis biasa aja nggak bisa ikut gitu? Harus himpunan? So far sih karena himpunan semua. Lebih ke ini sih teh, lebih ke semuanya jadi anak himpunan gitu, jadi pengurus gitu, jadi gak ada yang gak ikut himpunan gitu. Gitu, jadi semangat kayak hampir kita soalnya. semuanya ikut ya gitu. Betul. Ciri khas dari Adbis tuh apa sih? Kalau dari identitas mah, ya ini ya teman-teman nih, jaket aku nih yang menyala lampu. Menyala gitu. Iya, ini dia identitas. Gitu. Oke. Fun fact kalau dari Adbisnya sendiri tuh mahasiswanya kayak gimana sih fun fact-nya? Fun fact, mahasiswanya. Kalau mahasiswanya susah dibedain ya. Kayaknya cuman katanya sih ya anak-anak Adbis tuh jarang nongol gitu kan. Biasa kita dilatih jadi CEO gitu. Oke. Ya gitu. Cuman fun fact-nya mungkin biasanya tuh orang-orang tuh nyangkanya kita tuh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Padahal enggak. Kami bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu. Fisik bangga ya Kang. Fisik bangga. Oke, boleh nih kasih satu kata untuk teman-teman angkatan 2024. Satu kata ya. Semoga nggak sama ya sama yang lainnya. Buat teman-teman angkatan 24, selamat. Udah itu aja. Selamat teman-teman udah masuk ke Unpad PSDKU. Oke, makasih banyak ya Kang udah datang ke makasih, podcast kita. Nah, teman-teman, kita udah bahas dari kelima prodi dan 1 korda BEM. Jadi kita bakal lebih tahu kurang lebih sedikit dari tentang kampus kita sendiri, yaitu kampus PSDKU. Nah, teman-teman jangan lupa ditonton sampai akhir sampai sini, dan jangan lupa juga untuk tetap ikutin podcast Apa Pajajaran karena selanjutnya kita bakal membahas topik-topik yang lebih menarik dengan narasumber-narasumber yang lebih informatif lagi. Jadi makasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.